warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bagaskara dari kelas K420 MNR. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah perilaku organisasi sebagai pemenuhan untuk ujian akhir semester. Di sini ada PT Ahmad Sukses Makmur. Perusahaan PT Ahmad Sukses Makmur bergerak dalam bidang manufaktur produk elektronik dan teknologi informasi. Berikut adalah identifikasi masalah yang mungkin muncul pada perusahaan Ahmad Sukses Makmur. Yang pertama ada kurangnya inovasi produk. Kekurangan inovasi produk dapat mengakibatkan kejenuhan di pasar dan menurunnya daya saing perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena ketidakmampuan mengadaptasi perkembangan teknologi dan tren pasar yang baru. Yang kedua, kurangnya efisiensi produk. Kurangnya efisiensi produksi. Jika proses produksi tidak efisien, hal ini dapat mengakibatkan biaya produksi yang tinggi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga jual produk dan daya saing perusahaan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan. Jika perusahaan tidak memiliki pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan pelanggan, dapat menyebabkan ketidaksesuaian produk dengan harapan konsumen. Yang keempat, penurunan kualitas produk atau layanan. Penurunan kualitas atau produk atau layanan. Jika terdapat penurunan kualitas produk atau layanan, hal ini dapat mengakibatkan penurunan kepuasan konsumen dan persepsi negatif terhadap merek perusahaan. Yang kelima, ketidakseimbangan kerja atau kesejahteraan karyawan. Jika karyawan tidak merasa seimbang dalam beban kerja dan kesejahteraan, hal ini dapat mempengaruhi produktivitas dan loyalitas karyawan serta kualitas produk atau layanan yang dihasilkan. Dengan mengidentifikasi masalah-masalah ini, perusahaan dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan yang spesifik dan strategis untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Selanjutnya ada pengumpulan data yang diperlukan. Adapun beberapa pengumpulan data yang diperlukan. 1. Survei kepuasan pelanggan. Mengumpulkan data melalui survei untuk menilai kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kedua ada analisis pasar. Mengumpulkan data pasar terkait tren, kebutuhan, dan preferensi pelanggan untuk mendukung perencanaan inovasi produk dan strategi pemasaran. Yang ketiga, analisis kinerja produksi. Mengumpulkan data terkait efisiensi produksi, biaya produksi, dan kualitas produk untuk mengevaluasi kinerja produksi perusahaan. Yang keempat, umpan balik internal. Mengumpulkan umpan balik dari departemen internal terkait dengan proses pengembangan produk, produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM untuk mendapatkan pandangan menyeluruh tentang kinerja perusahaan. Selanjutnya ada diagnosa. Adapun beberapa cara mendiagnosa yaitu 1. Analisis SWOT. Melakukan analisis terkait kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan dalam konteks produk dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua, evaluasi kualitas. Menganalisis data kualitas produk dan layanan yang diberikan untuk menentukan apakah ada penurunan kualitas yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, analisis kinerja keuangan. Menilai kinerja keuangan perusahaan untuk mengetahui apakah efisiensi produksi telah berdampak positif pada biaya dan keuntungan perusahaan.
Yang ketiga, pemetaan kebutuhan pelanggan. Menganalisis data survei dan analisis pasar untuk memahami secara mendalam kebutuhan dan preferensi pelanggan serta memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan ekspektasi pasar. Dengan pengumpulan data yang komprehensif dan diagnosis yang akurat, perusahaan dapat mengidentifikasi akar masalah secara terperinci dan merumuskan rencana perbaikan yang tepat untuk meningkatkan kinerja produk atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya ada feedback dan evaluasi. Feedback dari pelanggan sangat penting untuk terus meningkatkan produk dan layanan perusahaan. Berikut adalah jenis kegiatan dan cara untuk mendapatkan feedback secara terperinci. Satu, tentunya survei kepuasan pelanggan. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan terhadap produk dan layanan perusahaan. Yang kedua, menganalisis hasil survei untuk mengidentifikasi area-area perbaikan yang diperlukan. Yang kedua, sistem pengaduan. Membangun sistem pengaduan yang efektif sehingga pelanggan dapat dengan mudah menyampaikan masukan dan keluhan. Merespon pengaduan dengan cepat dan efisien untuk menumbuhkan komitmen perusahaan terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir ada uji coba produk. Melibatkan pelanggan dalam uji coba produk baru untuk mendapatkan umpan balik langsung mengenai kualitas dan kegunaan produk. Memanfaatkan masukan dari uji coba di produk untuk melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Dengan melakukan evaluasi SWOT secara berkala dan mendengarkan feedback dari pelanggan, PT Ahmad Sukses Makmur dapat terus meningkatkan produk, layanan, dan keunggulan kompetitifnya di pasar. Segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.